Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, serta rezeki yang berlimpah dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana Bung Andre Rosiade menyemprot habis-habisan Ahok di DPR, teman-teman. Karena apa? Ya, dia ini menganggap Ahok tidak ada aksi, hanya omon-omon, hanya teriak-teriak, setelah ada tersangka yang ditetapkan oleh kejaksaan. Dari mana aja Ahok selama menjadi komisaris, apalagi kemarin dia mengaku kalau dia punya data tentang kecurangan dan juga mungkin tindak pidana korupsi di Pertamina. Kok tidak melaporkan hal itu kepada kejaksaan? Nah, ini yang menjadi pertanyaan dari politisi Partai Gerindra. Selain itu, ada juga video di mana salah satu anggota DPR yang rapat dengan Pertamina itu sepertinya menerima amplop dari dalam map, teman-teman, dari dalam berkas gitu. Nah, netizen kemudian berspekulasi apakah ini sogokan atau apa. Nah, ini yang masih menjadi pertanyaan. Karena video ini juga diunggah di berbagai media sosial oleh netizen juga, teman-teman. Oke, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Kalau dia punya data, harusnya dia jadi komut. Dia bawa datanya ke Kejaksaan Agung, ke KPK, atau ke kepolisian. Itu baru kerja pengawasan. Jangan disimpan ya kan datanya buat pribadi, kemudian ngancem-ngancem orang nantinya. Ya, jangan mirip-mirip pastol lah cara mainnya. Yang menarik ini, yang soal kasus ini. Jadi saat kasus berkembang, Pak Simon dan teman-teman Pertamina, itu saya bangun tidur tanggal 1 Maret, tiba-tiba rame di medsos. Ya, rame di medsos. Saya di Instagram saya itu diserang ribuan buzzernya Ahok. Buzzernya banyak 0. Kalau Ahok ini akunnya rata-ratanya postingannya 0, followernya 0 gitu loh. Saya screenshot, Pak. Jadi kalau di proses hukum saya bisa buktikan nanti. Menarik, saya kaget kan. Tanggal 1 kenapa? Saya lihat ternyata di TikTok rame. Pernyataan saya tanggal 15 Februari yang minta Presiden Jokowi untuk mengganti Ahok. 15 Februari 2020. Ya, saya sebagai anggota DPR Komisi 6 minta Pak Ahok diganti karena membuat kegaduhan di Pertamina. 15 Februari 2020 saya bicara Ahok diganti. Itu Ahok itu baru 1 kali datang ke kilang Pertamina di Tuban, ya, di Tuban waktu mendampingi Presiden Jokowi datang ke Pertamina. Belum pernah ke kilang-kilang lain. Belum pernah kan? Kayak ini dulu belum. Jadi dia hanya banyak omon-omon. Contoh, Pak Simon punya direktur SDM sama namanya Hersuk. Sebelum Hersuk tuh ada orang tua namanya Pak Kus. Ya. Nah, bapak-bapak ini tahu bagaimana Ahok membentak-bentak tuh orang tua Pak Kus itu, ya. Karena apa? Pak Ahok minta ada orang yang dinaikkan promosi tapi tidak sesuai jenjang kepangkatan. Ya, Pak Kus saya nggak mampu. Wow, nepotisme juga rupanya Ahok ya. Dimaki-maki lah Pak Kus itu. Saya bisa ganti Anda loh. Saya bisa ngomong sama Menteri BUMN. Kok perlu Menteri BUMN nggak setuju? Saya bisa ngomong Presiden. Karena Ahok dulu temannya Presiden, Pak. Wow. Sakti Mandraguna dulu. Jadi meskipun saya minta dicopot, nggak mungkin dicopot karena Ahok itu temannya Presiden. Sakti Mandraguna Ahok itu. Pulang keluar dari penjara langsung bisa jadi komut Pertamina. Yang menarik, setelah Kejaksaan Agung melakukan penangkapan, membongkar kasus korupsi yang mengagetkan kita semua ya. Kalau itu benar ya, itu mengagetkan kita semua. Itu kalau itu terjadi ya, itu Ahok ngapain aja? Padahal Ahok itu menikmati loh penghasilan puluhan miliar jadi komut Pertamina. Betul. Jadi dia marah-marah ke Pak Alfian, maki-maki Pak Alfian di ruang rapat. Itu ngapain aja? Lihat Erick Thohir, Menteri BUMN. Ada kasus Jiwasraya. Dia dapat data, dia datang ke Kejaksaan Agung. Jiwasraya diproses. Asabri, Pak Erick bersama Pak Prabowo punya data. Pak Erick lapor ke Pak Prabowo, Pak ini proses bagaimana? Kata Pak Prabowo, lanjutkan proses hukum Pak Erick. Diproses Asabri. Ahok ngapain selain ngebacot, omon-omon, marah-marah, maki-maki bapak-bapak? Betul. Apa yang dilakukannya? Ada nggak dia bawa data ke aparat penegak hukum? Nggak ada kan? Ngapain dipanggil? Kita ngapain ngasih panggung orang yang sudah pensiun, nggak berbuat apa-apa, lalu sekarang setelah Kejaksaan Agung melakukan penegakan hukum, dia mau jadi pahlawan kesiangan. Baru koar-koar ya.
Ya, ini kan pahlawan kesiangan. Untuk apa? Kalau dia punya data, harusnya dia jadi komut, dia bawa datanya ke Kejaksaan Agung, ke KPK, atau ke kepolisian. Itu baru kerja pengawasan. Kalau sekarang setelah Jaksa Agung di era Prabowo melakukan penangkapan, lalu dia ngebacot. Oh, kalau saya bisa, saya punya data. Lu ngapain aja lu bro selama ini gitu loh. Selama bertugas saya tunggu roadmapnya Pak Simon. Buktikan bahwa Pak Simon bukan pilihan yang salah dari Presiden Prabowo. Tunjukkan kepada rakyat Indonesia bahwa konsistensi Presiden Prabowo, bahwa beliau tidak ingin omon-omon, bahwa beliau ingin mewujudkan kita betul-betul dan kita bisa berdiri di atas kemampuan kita sendiri. Wow, ngeri banget teman-teman ya. Iya sih, masuk akal sih, ngapain aja Ahok selama menjadi komisaris. Kenapa nggak dibawa ke kejaksaan bukti-buktinya kalau memang dia tahu ada kecurangan, ada korupsi di situ ya kan? Apakah sudah enak menikmati uang hasil Pertamina gitu yang puluhan miliar? Waduh. Usaha Hasto Kristianto untuk melakukan pra-peradilan kedua berakhir gagal. Hal ini memberikan pesan yang sangat tegas bahwa apapun yang dibangun sebagai narasi untuk mencari pembuktian dan pembenaran diri oleh tim kuasa hukum Hasto Kristianto bahwa Hasto tidak bersalah dan KPK melakukan tindakan yang di luar kewenangannya, itu sama sekali tidak penting lagi. Karena yang terpenting saat ini adalah Hasto mengikuti saja prosesnya dan akhiri polemik yang tidak menguntungkan bagi Hasto dan tim kuasa hukumnya. Dan yang penting bahwa ke depan, kalau memang Hasto tidak bersalah, pasti hukum akan berpihak kepadanya. Karena itu, biarlah hukum menemukan fungsi sebenar-benarnya untuk menjadi alat memberikan penegasan bahwa seseorang itu bersalah atau seseorang itu tidak bersalah. Hukum yang akan menemukan jalannya sendiri. Kasihan banget. Wajah Bapak tuh memancarkan banyak kasih sayang. Ada selipan amplop. Wah, saya senang dengan wajah Bapak. Begitu. Yang ketiga disebut pengadaan aditif. Di situ juga ada mafia. Betul nggak ini? Melibatkan orang BPK. ini kah? Ini kan cerita-ceritanya di Goput temannya Andre ini. Yang harus Bapak klarifikasi ke dalam. Wow. Nah itu catatan Pak BTP. Yang sudah viral kemana-mana. Sudah viral kemana-mana. Hop. Sudah viral kemana-mana. Apa itu guys? Hop. Kok ngambilnya cepet gitu ya kan? Terus masuk di bawah meja. Sudah viral kemana-mana. Hop. Waduh. Tapi kita harus berhusnuzon teman-teman ya. Harus berpikir positif gitu. Kali aja ini adalah amplop undangan dari Pertamina untuk rapat, untuk apa ya kan. Jadi jangan melulu kita negatif thinking gitu kepada anggota-anggota dewan kita teman-teman. Jangan. Ini kita harus berpikir positif ya. Harus berpikir positif. Sikap politik Presiden Prabowo itu saya sering gunakan istilah akumulatif advantage. Mengakumulasikan kemajuan-kemajuan yang sudah dilakukan kepemimpinan sebelumnya. Kepemimpinan sebelumnya punya banyak alpa, banyak sekali. Nah itulah yang kemudian harus diperbaiki hari ini. Yang baik-baik diakumulasikan. Nah misalnya salah satu yang perlu diperbaiki adalah model-model penanganan pemberantasan korupsi. Pak Prabowo pilihannya tidak ingin seolah-olah penuh riuh begitu, penuh heroisme, tapi kemudian beliau fokus pada tujuan utamanya, apa? Kesejahteraan. Maka itu yang didesain dan diinginkan oleh Pak Prabowo. Kalau kemudian para tanda kutip koruptor ini ingin taubat istilah beliau bahkan, ingin mengembalikan semua apa-apa yang sudah dikorupsi, monggo lakukan itu. Nanti dibicarakan mekanisme hukumnya seperti apa. Namun bukan berarti menggugurkan hukuman terhadap mereka. Oke, prosesnya harus tetap dilakukan. Terkait hukuman mati kan sederhana, Mbak Maria.
Pak Prabowo? Kan hukuman mati sudah ada instrumennya tadi disebutkan. Syarat-syaratnya itu ada. Undang-undang itu sudah menyediakan instrumen untuk melakukan hukuman mati dengan syarat A, B, C, D. Kemudian yang ketiga, Maria dan Andro. Saya tadi teringat yang disampaikan oleh abang saya ini, Bang Saur. Ternyata Bang Saur ini dia sangat ngefans sebenarnya dengan Pak Prabowo. Kenapa? Karena Sangat yang beliau ngefans. sampaikan Iya, tadi, iya, iya. misalnya dipikirkan penjara khusus terkait dengan koruptor. Nusa Kambangan. Di rapat terbatas kabinet yang lalu, Pak Prabowo sampaikan begini, Pak Menteri Inpas, coba Anda pikirkan penjara khusus koruptor. Oh. Mirip-mirip, itu disampaikan di rapat kabinet terbatas. Anda pikirkan penjara khusus koruptor, jangan seperti yang penjara yang ada sekarang gitu. Jadi seperti Alcatraz lah beliau gitu kan sambil bercanda. Alcatraz, Beliau sampaikan ya. artinya apa? Pak Prabowo sudah mikirkan hal-hal yang seperti itu. Tapi catatan Pak Prabowo, kita jangan terlalu fokus pada upaya menghukum orang lain, tapi kita fokus pada upaya bagaimana hak-hak publik itu bisa dikembalikan. Kemudian dihukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Waduh, teman-teman, keren banget Pak Prabowo ya. Jadi Pak Prabowo sudah memikirkan penjara khusus untuk para napi koruptor atau para koruptor-koruptor ini. Ya daripada mungkin dihukum dead gitu ya kan, ya mending dihukum tapi ya hidupnya sengsara gitu. Nggak boleh ada yang main suap-suap, memang harus ketat kayak di Nusa Kambangan. Nggak boleh ada yang hidupnya kasurnya enak, empuk, nggak boleh ada TV-nya seperti yang dulu-dulu ya kan. Nah ini yang harus dipikirkan sebenarnya teman-teman, biar hidupnya sengsara dan hukumannya berat gitu. Jadi di penjara 15 tahun tanpa remisi mungkin ya kan. Ini kan keren gitu, 15 tahun dia di penjara, hidup di penjara dengan keamanan khusus, dengan perlakuan khusus. Ya mungkin kayak ya Nusa Kambangan atas dikit lah. Atas dikit lah. Karena ya banyak yang dirugikan teman-teman. Dan tadi Bang Andi Rosiade keren banget ya, menyemprot habis-habisan Ahok dan hanya omon-omon. Masuk akal teman-teman, ketika dia menjadi komut ya apa aja yang dia perbuat. Apakah setelah dia berkuar-kuar Pertamina sudah untung, dia menikmati juga uang dari Pertamina, ya udah tindakan-tindakan yang mungkin menurut dia melanggar itu ya tidak dilaporkan lagi. Ataukah memang cara mainnya seperti kayak Hasto, mengumpulkan bukti-bukti, ya kalaupun ada mengumpulkan bukti-bukti, kuar-kuar punya bukti ya hanya untuk menggertak gitu. Ya cobalah ayolah lapor ke kejaksaan, buka semua rekamannya. Anda kan punya salinannya gitu ya kan. Keren, disalin, bawa ke kejaksaan. Ya ini yang kita tunggu bersama-sama biar tikus-tikus yang ada di Pertamina itu ya mati tertelan minyak gitu ya kan. Dan bagaimana tadi ada amplop yang masuk ke bawah meja. Kira-kira itu amplop apa teman-teman? Saya juga bingung ya. Dan bagaimana Hasto Kristianto ya, kasihan banget beliau. Pra-peradilan kedua ditolak dan KPK sudah memasukkan berkas perkara Ahok di pengadilan tipikor. Jadi bukan Ahok, Hasto. Jadi Hasto sudah menunggu kapan sidang akan dimulai. Nah, nanti akan kita lihat teman-teman bagaimana sidangnya berlangsung, bagaimana tuntutan-tuntutan dari bukti-bukti yang dilontarkan oleh KPK, bagaimana juga kuasa hukum Hasto yang omong-omong juga selama ini kalau Hasto tidak bersalah, nanti akan kita lihat. Dan sepertinya memang ya orang-orang Banteng ini suka gertak-gertak sambal teman-teman ya. Ada aja lah, kalau punya bukti beberkan aja lah ke penegak hukum, ke KPK, ke kejaksaan ya, biar tikus-tikus itu hilang, biar rakyat itu makin sejahtera gitu, biar negara ini tidak kehilangan uang. Karena jangan menunggu adanya korupsi baru mau ditindak, pencegahannya dong, pencegahannya. Jangan menunggu negara ini merugi, seorang diuntungkan, rakyat sengsara, baru mau ditangkap orangnya. Jangan, dicegah kalau bisa. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.